akan membuka kitab Mazmur, Mazmur pasal yang ke-89. Mazmur 89. Kita akan melihat ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-15. Mazmur 89. Semua perempuan akan membaca ayat ganjil, dan semua laki-laki akan membaca ayat genap. Tahu ya jenis kelaminnya ya? Enggak ada di sini yang tengah-tengah kan? Enggak ya? Oke. Mari semua perempuan baca ayat ganjil mulai dari ayat 7. 1, 2, ya. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan, yang sama seperti Tuhan di antara penghuni sorgawi. Laki-laki ayat 8. Mari kaum perempuan, ya Tuhan Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaanmu ada di sekelilingmu. Laki-laki. Perempuan, engkaulah yang meremukkan Rahab seperti yang dengan lenganmu yang kuat engkau telah mencerai-beraikan musuhmu. Laki-laki. Utara dan selatan engkaulah yang menciptakannya. Tabor dan Hermon bersorak-sorai karena namamu. Terakhir ayat 15. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Ya, sampai di situ kita baca. Apa kesan kalian film itu ya? Iya, tema kita pada sesi yang kedua ini adalah dengan apakah Tuhan dapat dibandingkan. Iya, kalau dibuat sebuah perbandingan, ya, Tuhan bisa kita samakan dengan apa ya? Ada yang mau memberi pendapat? Boleh? Silakan. Dengan apa? Adakah suatu yang dapat dibandingkan dengan Tuhan? Enggak adakah? Atau adakah? Mana kira-kira lebih kuasa, lebih hebat ya, matahari daripada Tuhan? Tuhan ya. Kalau bulan? Kalau bintang? Kalau malaikat? Tuhan juga. Kalau manusia? Tuhan lebih hebat. Tapi kok manusia suka ngatur Tuhan ya? Hah? Oh, karena dosa. Ini nenek-nenek kita ini udah pintar. Iya, tahu mereka karena usianya udah tua. Sudah banyak pengetahuannya. Jadi tahu mereka karena dosa maka manusia itu merasa lebih tinggikah daripada Tuhan, lebih tinggi dari Tuhan. Tapi sesungguhnya tidak dapat dia dibandingkan dengan apapun juga. Tadi kita melihat ya, dia dengan berfirman saja menjadikan segala sesuatu. Pada waktu itu dunia masih gelap. Ya, dia sudah melihat dunia yang gelap, dia yang menciptakannya, masih dalam keadaan gelap, belum terbentuk, lalu dia membentuknya. Mulai dari kebutuhan yang paling penting kalau gelap adalah terang. Iya, maka berfirmanlah dia, berbicara saja dia. Berfirman itu berbicara. Dengan berbicara saja Tuhan mengatakan jadilah terang, terang itu jadi. Iya. Apapun yang dia katakan jadi. Ya, ini sangat luar biasa. Dia ketika dia lihat air semua di mana-mana. Ya. Maka dia memisahkan air yang di atas dengan air yang di bawah. Iya. Jadi
Jadi ketika dia melihat lagi di bawah semua air, dia mau pisahkan air dengan darat. Dia berfirman lagi. Jadi. Bahkan kemudian dia mengisi semuanya. Jadi juga, ya, burung-burung di udara, ya, ikan-ikan di udara. Aku memang sengaja. Kalian udah tidur atau masih bangun? Ikan-ikan di mana? Oh, di laut. Kupikir dalam belanga ya. Iya, ikan-ikan di laut. Iya. Lalu ternak-ternak di mana? Di udara. Hah? Di darat. Iya, semua itu dijadikan oleh Tuhan Allah. Ya, bahkan matahari, bulan dan bintang sebagai penentu waktu juga Tuhan yang jadikan. Dan sungguh hikmat Allah itu luar biasa. Setelah semua tersedia, ya, tanah sudah ada untuk diinjak. Pohon-pohonan sudah menghasilkan buah untuk dimakan. Ya, air tadi sudah dipisahkan duluan dari daratan. Baru dia menciptakan terakhir apa? Manusia. Kalau manusia diciptakan awal-awal di mana berdirinya ya? Apa yang dia makan ya? Ya, dia akan berdiri di air, kelelap. Tahu kelelap ya? Apa itu? Tenggelam ya. Karena air semua. Iya. Maka saya merasa hikmat Tuhan itu, kepintarannya ya. Hikmatnya itu tidak tertandingi. Tidak heran kalau Yohanes berkata ya bahwa pada mulanya adalah Allah ya. Pada mulanya Allah atau pada mulanya firman? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Iya, firman itu adalah Allah sendiri. Iya, jadi kalau dikatakan pada mulanya adalah Allah, itu berarti Allah itu sudah ada, itu dari kitab Kejadian pasal 1. Kalau dikatakan pada mulanya adalah firman, emang mana duluan ada? Allah atau firman? Kalau Allah duluan ada, firman menyusul kemudian, berarti dia tidak ada pada waktu bersamaan. Dan itu adalah pendapat yang salah. Kalau firman duluan, siapa yang ngomong itu? Ya, tidak mungkin juga firman adalah duluan. Jadi tidak bisa dipisahkan realita Allah, firman, dan roh Allah itu tidak bisa dipisahkan sama sekali. Iya, jadi dari kekekalan itu sudah ada. Ya, Allah sudah ada dari kekekalan. Firman Tuhan juga sudah ada dari kekekalan. Tuhan tidak bisu, dia bukan tidak bisa bicara. Dia bicara, itulah firman yang dia keluarkan dari dirinya sendiri. Yang kemudian menjadi manusia. Itulah Tuhan Yesus. Dan pada waktu penciptaan ini tadi pun dikatakan di sana roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Itu berarti roh Allah bekerja, ikut pada waktu penciptaan. Berapa Allah kita ya? 1. Jangan katakan Allah kita 3. Allah kita itu Esa. Allah itu 1. Tetapi ya, dia menampakkan diri, menunjukkan diri. Dia adalah Allah, dia adalah firman, dan ada Roh Kudus. Ketiganya adalah Esa. Ketiganya adalah 1. Iya. Jadi kita melihat dengan apa dia dapat dibandingkan ya. Dia dengan berfirman saja menjadikan segala sesuatu. Kalau manusia ngomong jadi enggak ya? Iya. Tadi hujan deras, siapa yang berdoa? Ada yang berdoa waktu hujan tadi? Enggak ya? Loh, apa kerja kalian tadi? Saya berdoa berulang-ulang, hujan. Saya terpikir anak-anak kami yang naik bus belum sampai. Kalau nanti dia sampai, Tuhan turun dia. Itu anak-anak itu kan semangat. Nanti lari dia nembus hujan. Iya kan? Basah kepalanya. Padahal ini daerah yang dingin gitu.
Saya berdoa loh supaya hujan itu berhenti. Berkali-kali kami berdoa, kami teringat Elia berdoa ketika hati bangsa Israel berbalik kepada Tuhan. Mereka berdoa karena sudah 3,5 tahun gak hujan-hujan. Maka Elia berdoa supaya turun hujan. Iya, belum ada tanda-tanda di langit akan turun hujan. Iya, ke tepi laut memandang pun belum ada satu telapak tangan pun awan belum ada. Jadi berulang dia berdoa. Berulang sampai beberapa kali, kalau saya tidak salah 7 kali ya, baru hambanya mengatakan, Tuhan, sudah kulihat sebesar telapak tangan, ya, awan. Lalu apa kata Elia kepada hambanya? Bilang sama Raja Ahab, sebentar lagi deras hujan. Suruhlah dia pulang supaya dia tidak kena basah. Iya, saya melihat di sini, kalau manusia masih berkata sesuatu, 1 kali belum tentu jadi. 2 kali belum tentu jadi. Berdoa tadi sampai 7 kali baru bisa jadi. Ya, jadi kita melihat kalau manusia tidak dapat dibandingkan dengan Allah. Sesungguhnya apapun tidak dapat dibandingkan dengan Allah. Maka di sini dikatakan tadi, sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan, yang sama seperti Tuhan di antara penghuni sorga. Di antara penghuni sorga saja dia tidak dapat dibandingkan dengan siapapun. Karena malaikat pun hanyalah ciptaan. Dan di antara malaikat itu ada yang memberontak. Itu yang kemudian dibuang ke bumi. Itu yang tadi disebut Rahab. Besar kemungkinannya itu ya. Dalam bagian lain disebut Lewiatan. Ini berbicara tentang si sombong itu. Si angkuh itu. Siapa itu? Si gelap. Karena dia ingin menyamai yang maha tinggi. Dia dilemparkan dari surga. Dia dilemparkan ke bumi. Dan dia berusaha untuk mempengaruhi manusia. Iya, jadi tidak dengan siapapun di sorga. Dia dapat dibandingkan di awan-awan, di langit, di planet-planet pun dia tidak dapat dibandingkan sama sekali. Ya, tidak ada yang seperti dia. Tidak ada seperti dia. Berbicara jadi, berfirman jadi ya. Tiap kali apa yang dia katakan jadi. Mengapa kita mempercayai Yesus itu Tuhan? Karena dia juga ya, ketika di penciptaan firman itu mengerjakan itu jadi, ya maka kita lihat ketika dia berada di dalam dunia, bahkan dalam tubuh manusia, apapun yang dia katakan juga jadi. Ketika dia berkata kepada danau, diam. Danaunya nggak mau gitu, enggak. Danaunya diam. Ketika dia menghardik, ya, angin topan itu pun berhenti. Iya. Semua turut perintahnya. Orang Gadara yang punya ribuan setan. Setan itu disuruhnya pergi. Adakah setan itu bisa bertahan dan tidak, aku tidak mau keluar dari manusia gitu, nggak bisa. Karena manusia Tuhan yang ciptakan, bukan setan yang ciptakan, bukan malaikat yang ciptakan. Ya, cuma karena manusia tidak dekat dengan Allah, jadi setan bisa masuk ke dalam hidup manusia dan memporak-porandakan hidup manusia itu seperti dia memporak-porandakan hidup daripada orang Gerasa itu. Mana ada manusia yang tinggal di kuburan. Mana ada orang yang teriak-teriak seperti orang gila seperti itu. Tapi kita melihat betapa memang ya tidak ada kuasa yang melampaui daripada kuasa Tuhan. Tidak ada hikmat yang melampaui hikmat Allah. Tidak ada dengan siapapun dia dapat dibandingkan. Ya, kalau dinding putih misalnya masih bisa kita cari yang lebih putih ya. Apalagi putih ini pun ada bermacam-macam putih. Ada yang putih metah katanya ya. Iya, ada yang putih bersih dia. Iya. Jadi
masih ada comparable gitu, bisa dibandingkan. Tapi Tuhan sama sekali tidak dapat dibandingkan. Kalau kita lihat tadi di sini, bagaimana dia menciptakan sungguh sangat luar biasa. Bukan saja menciptakan semua ciptaan-ciptaan lain, tapi penciptaan manusia juga adalah sungguh luar biasa. Dulu kita sering main anak-anak ya. Buat apa kalau kita ada di tanah, kita punya tanah liat, atau ya sekarang zaman modern ada jenis apa namanya itu yang bisa dibentuk ya menjadi manusia, apa namanya? Plastisin. Nah ini kalian udah lebih modern sama ibu dari ibu. Ibu taunya alatnya, namanya nggak tahu. Plastisin. Itu bisa dibentuk ya? Iya, kalau kita sudah bentuk misalnya menjadi seorang laki-laki, kira-kira kita bisa buat dia berjalan enggak ya? Hah? Enggak. Bagaimana supaya bisa berjalan? Dijalankan, digerakkan ya kan? Iya. Tapi kalau sempatlah kita yang membuatnya, kita membuatnya bergerak, lalu kita bilang, ya Tuhan dan Allahku, kira-kira gimana? Stupid or not? Iya, jadi mengapa orang menyembah patung? Kalau patung itu nggak diangkat, dia nggak bergerak kan? Bergerak atau nggak dia? Enggak. Jadi mengapa orang menyembah gunung-gunung juga nggak bisa bergerak? Pohon besar nggak bisa bergerak. Ya air bisa bergerak. Ya, tapi oleh karena dia pindah dari tempat lebih tinggi ke tempat lebih rendah. Bukan karena dia punya kaki. Enggak. Iya, jadi kita melihat gitu ya. Iya. Bagaimana Tuhan beda dari semua yang lain, karena memang Tuhan memang bukan diciptakan, ya, dia memang ada seperti yang tadi kita belajar dari sejak kekekalan, dari sejak segalanya dia sudah ada dan dia tetap akan ada dan dia tetap terus ada sampai kapan? Ya sampai berakhir. Kapan berakhir? Gak ada akhirnya. Jadi dia tetap akan hadir, dia tetap akan ada, dan dia juga tidak berubah. Kalau manusia lahir, wah kecil ya, tambah besar, ya kan? Nah udah bisa jalan, lalu naik sepeda, jatuh, sampai lututnya berdarah-darah, belajar naik sepeda, kan gitu ya kan? Iya, tambah besar lagi dia, udah tumbuh jerawatnya mulai. Udah lihat kaca dia sering-sering. Sepertinya dia nggak nyaman dengan jerawat saja pun. Ya kan, seperti jerawat itu adalah sebuah masalah yang sangat besar gitu ya kan. Sampai ada orang gara-gara jerawat nggak tidur ya. Atau nggak makan. Mikir terus gitu. I am not gentleman anymore. Gimana sih? Aku tidak keren lagi gitulah ya. Iya, kalau dia perempuan not beautiful. Enggak beautiful. Apalagi kalau jerawatnya jerawat batu. Tahu jerawat batu? Bosor-bosor dia. Ya, ini jadi masalah. Terus ketika bertambah lagi usia, mungkin bukan masalah jerawat lagi. Masalah apa lagi? Keriput, itu nantilah terakhir. Cepat kali. Masa dari remaja lari ke keriput? Iya. Masuklah ke masa pemuda. Oh, ICP lalit nungkuni aku. Mulailah. Gak ada yang suka sama aku. Atau terlalu banyak yang suka sama aku. Wah, yang ini ngirim surat cinta. Ini love letter. Love letter. Bangga pula itu ya. So many love letters gitu ya. Banyak kali aku dapat surat cinta. Naik bahunya sikit gini ya. Iya, bangga gitu ya. Tapi bingung. Karena banyaknya. Pilih yang mana ya? Yang ini ceking. Ya kan? Ceking dan agak sedikit kurang jalan otaknya. Yang ini jalan otaknya kegemukan. Lomba lari pun pasti nomor coret gitu kan. Iya,
Yang mana ya? Si laki-laki juga gitu. Ini kayaknya cantik, putih dia. Tapi judesnya minta ampun gitu. Judes, tahu judes ya? Apa judes? Ngomongnya apa? Nggak ada batas, memang lidah tak bertulang lah. Ya kan? Seperti itu. Yang ini agak hitam-hitam. Tapi dia tidak judes, tapi kulitnya aku nggak suka. Memperbaiki keturunan nggak bisa. Seperti itu ya. Jadi dalam tiap masa kayaknya kok ada masalahnya semua ya. Studi gitu kan, sekolah. Wih, nanti gua nggak punya grup lagi nih. Kayak mana ya? Nanti nggak ada lagi kawanku. Sepi. Nggak ada kawan gua gitu ya kan. Iya. Geng aku ninggali aku loh. Itulah gara-gara si Anu itu datang. Dipengaruhinya, maka aku ini sekarang kayak kawanku. Muncul lagi ya. Masalah lagi. Iya. Terus kemudian apa lagi? Bertambah lagi usia kan gitu ya. Udah tamat. Kerja apa? Kau kok gak kerja-kerja minta uang kok terus sampai tua. Ini lagi cerita kan? Iya, kayak mana ya? Udah lamar 10 kali. Gak ada satupun yang dijawab. Iya kan? Iya, seperti itu. Jadi akhirnya dia menjadi semakin putus asa. Lalu ada juga konsep memang yang salah. Kalau kerja di balik meja baru namanya kerja. Tapi kalau kerjanya nggak ada mejanya, sepertinya nggak kerja. Padahal banyak pekerjaan lain tak perlu meja. Kursi aja cukup. Gak perlu meja. Ya banyak kerjaan lain. Ya gak perlu meja. Apa yang perlu? Pahat. Ya kan? Ketok gitu ya kan? Iya, ada yang montir. Montir perlu meja enggak? Tapi siapa yang menganggap montir itu kerjaan? Kan banyak orang berpikir itu bukan kerjaan. Padahal itu juga adalah pekerjaan. Iya. Jadi makin usia lagi. Tambah lagi. Ya, banyak masalah. Terakhir tadi apa? Sendi-sendi tadi, sendi-sendi. Habis pelumasnya. Sebenarnya yang habis pelumasnya ini banyak dosanya kayak ibu. Iya, mengapa banyak dosanya? Dulu suka makan enak. Jadi akhirnya apa? Di usia muda, mudah mengontrol, menurunkan berat. Karena itu, besok nanti bisa turun lagi. Makan aja gitu loh. Tiba di usia kepala 4 ini, diapain pun gak turun-turun. Gak bisa turun. Didietkan pun gak bisa. Tambah usia lagi, didietkan. Sudah nutrisi yang dibutuhkan makin banyak karena tidak bisa diproduksi oleh tubuh. Perlu suplemen, justru di stop semua makanan yang bergizi. Jadi akhirnya kayak mana? Penuhlah dengan lemas, gak ada kekuatan. Sikit-sikit capek aku katanya. Capek aku gitu. Iya, bertambah usia lagi mata makin rabun. Jarak dekat gak nampak lagi, jarak jauh lebih nampak. Atau ada juga kebalikannya. Jarak jauh yang nampak. Jarak dekat malah tidak. Itu sama tuh enggak ya? Sama ya? Wah, betul-betul kalian masih awas ya. Jadi jarak dekat nggak bisa lihat. Jarak jauh tadi bisa lihat. Terus kebalikannya ada yang jarak dekat justru jelas. Tapi jarak jauh pohon-pohon semua. Datanglah teman. Pohon apa ini? Seperti itu ya. Karena dia sudah nggak nampaknya lagi dengan jelas. Lalu kalau pohon kok bergerak ya? Mungkin diembus angin gitu kan. Padahal itu orang yang sedang berjalan. Manusia mengalami proses perubahan sampai nanti di satu titik yang namanya adalah apa? Mati. Itu mau tidak mau akan dihadapi.
Cuman ada juga yang nggak sampai tua. Banyak juga kalau kita jalan ke kuburan, umur orang tidak terlalu tua. Sweet 17 pun ada. Iya kan masih sweet lagi, masih sweet. Karena masih 17, masih sweet, ya kan? Iya, tapi itu pun di son meredian. Mengabul segala, katanya kan? Iya, ini tanda-tandanya sudah berakhir. Iya. Jadi Tuhan tidak berubah, tapi manusia berubah. Sejak kapan manusia berubah? Waktu dulu belum ada masuk dosa di Taman Eden atau di Taman Firdaus, maka tidak ada perubahan. Maka waktu itu Adam dan Hawa ini muda terus loh. Iya, tapi sejak dosa masuk, sejak manusia tidak mendengarkan Tuhan, apa yang terjadi? Iya, mulailah penurunan kualitas. Iya, kualitas rohaninya jelas sangat turun. Dulu dekat dengan Tuhan, sekarang dekat dengan hantu. Kan udah jelas sekali kualitas rohaninya itu benar-benar berbeda. Iya, tapi juga bukan itu aja. Kualitas pemikirannya yang benar pun sekarang sudah turun juga. Dia tidak lagi memikirkan apa yang benar menurut Allah, tapi apa yang benar menurut versinya dia. Menurut dia itu baik, dia lakukan. Iblis pun ngomong, nggak lagi dipikirkannya. Ini sesuai dengan firman Allah atau tidak, nggak kepikiran lagi. Dia terima bersih saja. Iblis pun ngomong, ya lakukan aja. Ya, kita lihat penurunan sosial juga. Dulu inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ini perempuan yang engkau berikan itu. Coba kan. Sudah mulai kasar, kepada Tuhan pun kasar, kepada perempuan itu pun kasar. Iya, makanya banyak keturunan Adam ini laki-laki kasar. Dan banyak juga orang seperti Hawa. Iya, bagaimana rupanya Hawa? Sembunyi-sembunyi terus. Iya, sembunyi. Iya, lalu bagaimana dengan Hawa ya? Iya, Hawa ini kita lihat dia tidak jujur loh. Dia tidak berterus terang gitu ya. Sudah salah kami Tuhan, gak ada itu. Ya, kita melihat hidup Hawa itu. Ya, bagaimana dia juga memiliki pembelaan terhadap dirinya sendiri. Apa dia bilang? Ular kok yang mencoba menggoda aku. Aku sebenarnya hatiku baik. Aku bersih-bersih saja. Si ular itulah salahkan. Ngapain dia jalan-jalan ke Taman Eden gitu ya? Iya, kalau jalan-jalan pun dia suruhnya kita menari kan kita nggak harus menari kan? Ayo nari Hawa katanya. Kan nggak harus. Dia kan bisa bilang apa? No, mengapa? Karena dia diciptakan oleh Allah segambar dengan Allah. Dia itu perfect loh. Iya, dia tidak ada dosa di dalam dia. Kan dia bisa bilang, ngapain kau suruh aku menari? Aku tak mau menari. Kan bisa ya kan? Ini kok dia ikut apa yang dikatakan oleh iblis. Jadi kita melihat, dengan apa tadi Tuhan dapat dibandingkan? Tidak ada. Iya. Dan kalau kitalah Tuhan, mari kita berimajinasi. Kalau manusia yang sudah kita ciptakan begitu sempurna, begitu baik, kita sediakan semua yang dia perlu, ya, makanannya, tempat tinggalnya, temannya, semuanya. Lalu kemudian dia tidak mau, ya, tidak mau dekat dengan kita. Kurasa ya sudah kan gitu ya. Tapi kita lihat di sini dalam hal kepedulian dan kasih Allah pun tidak dapat juga dibandingkan. Siapa sih di bumi ini yang mau mengasihi musuh? Siapa di bumi ini yang mau mati untuk orang yang jahat kepada dia? Kalau orang jahat sama kita, kita umumnya mau revenge saja. Kita mau balas. Lu bisa buat gitu, gua juga bisa. Ya kan? Kalau lu ngomong 2, aku bisa ngomong 4. Ya kan? Kalau kau bisa lakukan, aku pun bisa.
Iya, kita punya tabiat yang berdosa seperti itu. Tapi Tuhan, walaupun Adam dan Hawa sudah membelakangi dia, sudah tidak menghormati dia, tidak menghargai dia, tidak mendengarkan dia, tidak mematuhi dia. Tapi Tuhan masih peduli. Masih peduli kepada Adam dan Hawa. Iya. Tapi kita melihat kejahatan ini memang beranak cucu ya. Ketika Adam dan Hawa berdosa, dia masih memakan buah pohon. Tapi ketika anak Adam berdosa, dipukulnya lah saudaranya hingga mati. Matilah Habel. Iya, dan kejahatan makin berkembang. Keturunan Kain itu ada yang kemudian memiliki 2 istri. Poligami itu sudah dari pasal berapa Alkitab? Masih pasal yang keempat Alkitab, kelima ya. Sudah ada poligami. Dia keturunannya yang bernama Lamek itu punya istri 2, Ada dan Zila. Padahal Allah menciptakan manusia 1 laki-laki, 1 perempuan. Ini pada waktu bersamaan dia punya 2 istri. Jadi kita melihat kemerosotan ya dari segala segi. Bukan saja tadi dari segi rohani, bukan saja dari pemikiran ya. Dari sosial, dari moral, semuanya. Segala segi dari manusia hancur total, sudah rusak. Sudah rusak sama sekali. Iya. Allah sangat baik. Iya, Allah sangat baik, memberi kesempatan kepada manusia. Tapi pada zaman Nuh tidak tertahankan lagi. Karena segala jenis kejahatan dilakukan oleh manusia. Dan akhirnya Allah mau memulai yang baru. Biarlah dunia purba, dunia yang mula-mula dijadikan oleh Allah itu, ya, dibersihkan dari segala yang kotor. Itulah sebabnya Tuhan berbicara kepada Nuh, Nuh, bangunlah sebuah bahtera. Masuklah ke dalamnya. Karena akan datang nanti akhir bah. Ya. Dan Nuh menceritakan apa yang Tuhan katakan. Tapi nobody listen, gak ada yang dengar. Masuk telinga kanan, kiri. Keluar telinga kanan. Mereka pikir, ngapain kakek Nuh ini? Udah gila nih. Masa cerita banjir di tempat dataran tinggi Karo? Ya kan? Di tempat tinggi, di gunung, masa ada banjir? Gak masuk akal. Dan mereka semua tidak mendengarkan Tuhan. Bahkan mereka menganggap Nuh itu sudah siau-siau ya. Sudah gila gitu. Tapi ketika tiba waktunya air bah itu datang, siapa yang benar? Ya, Tuhan benar-benar berbicara kepada Nuh dan Tuhan benar-benar menyelamatkan Nuh dan semua orang yang bersama-sama dengan dia yang juga percaya kepada Tuhan. Dan juga seluruh ciptaan ya itu diselamatkan supaya memulai kehidupan baru, iman yang baru. Tapi kita melihat bagaimana manusia tadi tetap sejarah berulang. Sedikit dosa, bertambah banyak dosa. Bertambah banyak dosa. Sampai kemudian dosa itu menjadi matang. Dan akhirnya murka Tuhan tidak bisa tidak terjadi. Barulah kita sampai kepada kisah panggilan Tuhan terhadap seorang penyembah berhala. Bapaknya penyembah berhala. Itulah Abraham. Abraham bukan orang yang percaya dari sejak mulanya, bukan. Dia adalah keturunan orang yang menyembah kepada patung-patung. Dalam sejarah diceritakan bahkan ayahnya itu punya toko karena dia kaya untuk menjual sembah-sembahan. Ya, patung-patung sembah-sembahan. Satu hari Abram ini, dulu Abram, kemudian Abraham,
Iya, setelah dia mendengar tentang Tuhan, apa yang terjadi? Ya, dia pikir, ini semua benda-benda ini kalau nggak digerakkan nggak bergerak, kalau nggak dibuat nggak ada. Ya, kalau Tuhan tanpa dibuat dia memang ada. Ya, tanpa kita yang menggerakkan dia memang bergerak, dia memang bekerja gitu. Satu hari dia pukuli itu semua patung-patung yang dijual oleh bapaknya itu. Satu hari bapaknya pulang. Loh, kenapa ini semua ini? Mereka saling berantem. Lalu bapaknya bilang, kamu ini, mana mungkin dia berantem? Bergerak pun dia tidak bisa. Itu. Papa tahu bergerak pun dia tidak bisa, tapi Papa jual kepada orang, lalu orang sembah itu di rumah. Itu kan namanya cari keuntungan di atas kebodohan orang. Ya, jadi kita melihat apa yang terjadi. Ya, bahwa Abram betul-betul melihat tidak ada gunanya semua. Ya, apa yang dijual ini. Kuasa-kuasa, apa namanya? Berhala-berhala ini. Gak ada ini semua. Dan kita melihat bagaimana Tuhan berbicara kepada Abram untuk meninggalkan negerinya, meninggalkan rumah bapaknya karena di situ ada penyembahan berhala untuk mengikuti Tuhan ke negeri yang Tuhan tunjukkan. Inilah sejarah peradaban manusia. Maksud saya memutar film ini supaya kita melihat betapa sabarnya Tuhan. Walaupun manusia sudah berdosa dari satu generasi ke generasi yang lain, Tuhan masih memanggil orang, memanggil Nuh tadi, lalu kemudian memanggil Abraham untuk percaya kepada Tuhan, untuk menurunkan generasi manusia yang berbeda dari manusia-manusia yang selama ini telah membelakangi Tuhan. Sesabar apakah Tuhan? Ya, sebaik apa Tuhan? Sesetia apa Tuhan? Seberapa besar kasih Tuhan? Sungguh sangat besar sekali. Tidak dapat dibandingkan. Apa yang kalian bisa dapat dari sejarah Abraham ini? Apapun yang Tuhan katakan padanya, jadi engkau akan kubawa ke negeri yang kutunjukkan padamu. Jadi, ya, aku akan memberikan negeri itu, tanah itu. Jadi, ya, aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar. Jadi, walaupun itu terjadinya kemudian, ya, jadi bahkan Sarah yang mandul, yang sudah mati haid, Abraham yang sudah tua, bisa dikatakan ya, dia tidak punya lagi ya bibit yang bisa membuahi istrinya. Tapi Tuhan memberkati nenek kakek ini ya, dan dari mereka lahirlah anak yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu Ishak. Dan kita tahu berikutnya Ishak melahirkan Yakub. Yakub melahirkan 12 suku Israel. 12 suku Israel ketika berada di Mesir bertambah berlipat kali ganda. Kemudian itu menjadi suatu bangsa yang kemudian jumlahnya menjadi sangat banyak, terserak kemudian ya di mana-mana, terutama setelah pembuangan. Jadi kita melihat ini sangat luar biasa. Lalu saya memikirkan tentang Lot itu. Lot itu sebenarnya dia tidak ada Tuhan bicara padanya. Cuma Abraham ini mengajak Lot, dan karena Abraham mengajak Lot, Lot mendapat berkat. Iya, diberkatilah Lot ini. Dan karena banyaknya berkat, anak buah ini berantem. Ya, karena tidak cukup rumput. Mereka berantem. Iya, sampai akhirnya mereka harus berpisah. Yang saya lihat di sini, kalau hati orang ini, ya, terutama hati istrinya itu ya, gak adanya kulihat sama Tuhan.
Jadi untuk apa dia diberkati oleh Tuhan? Iya. Maka dia memilih apa? Memilih hidup yang enak di tepi sungai Jordan. Karena rumputnya banyak, maka ternaknya nanti akan gemuk-gemuk, bulu-bulunya akan tebal. Kalau dijual nanti bulu domba itu mahal. Orientasi daripada keluarga Lot itu hanyalah materi saja, uang saja. Maka mereka tidak memikirkan unsur rohani mereka. Apakah kalau dekat dengan Sodom mereka akan bisa memiliki iman kepada Allah? Yang mereka pikirkan iman, tak perlu pikirkan yang penting banyak uang. Memang mereka akhirnya mendapat banyak uang sampai dari rumah tenda bisa membeli rumah batu. Istilahnya ini dari rumah biasa beli apartemen. Kan udah mewah, udah hebat. Where do you live? Sodom. Di mana kamu tinggal? Di Sodom. Kayak hebat kali ya kan? Tapi ketika hukuman Allah tiba atas Sodom, apa yang terjadi? Istri Lot yang tidak punya iman kepada Allah menjadi dan yang ketakutan akan masa depan membuat bapaknya mabuk lalu meniduri bapaknya. Bayangkan, ngeri kali. Karena mereka berpikir, kami nanti enggak kawin. Biarkan kami membuat bapak kami ini. Makanya dia janjian kakak adik. Hari ini kau yang buat bapak tidur, bapak itu mabuk, kau nanti hari ini tidur sama dia. Besok kita buat lagi dia mabuk, besok giliran si adik lagi. Ini anak macam apa ini? Iya, incest. Jadi kita melihat di sini bagaimana mengerikannya. Ya, bagaimana mengerikannya keluarga Lot. Walaupun Lot sendiri karena Abraham dia mendengar tentang Tuhan, tetapi Lot sendiri tidak punya dampak terhadap istrinya. Dia tidak punya dampak terhadap anak-anaknya. Sedih. Dari satu segi saya belajar di situ, memang sengaja Tuhan mengeluarkan dia. Karena dia bukan harusnya mendapat berkat. Tapi ketika dia mendapat berkat, dia tidak menghargai kesempatan yang Tuhan berikan kepadanya, berkat yang Tuhan berikan kepadanya. Iya, jadi kita melihat di sini betapa berharga sebenarnya apa yang Tuhan berikan kepada Lot. Tapi sayang, ya, bagi dia harta lebih berharga daripada iman. Harta lebih berharga daripada persekutuan dengan Tuhan. Harta lebih berharga dari pengenalan akan Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Semua yang dicari toh lenyap juga. Karena ketika hukuman menimpa Sodom dan Gomora, dia harus berlari meninggalkan tempat itu. Rumahnya ditinggalkan, semua harta di dalamnya ditinggalkan, tidak ada apapun yang dibawa selain kain yang melekat di badannya. Iya, tidak ada apapun yang bisa dibawa. Jadi yang dikejarnya puluhan tahun dan untuk itu dia membelakangi iman kepada Tuhan. Untuk itu dia membelakangi bapak rohaninya Abraham. Iya. Kita melihat semua itu ujungnya adalah kehancuran. Semua itu ujungnya adalah kesia-siaan. Mari kita kembali ke nats kita ini tadi. Mari kita kembali. Ya. Siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan? Gak ada ya. Yang sama seperti Tuhan di antara penghuni sorga. Gak ada. Lalu bagaimana dengan di bumi? Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Jadi kita lihat di bumi orang-orang yang percaya segan, hormat kepada Tuhan, takut kepada Tuhan. Hanya orang-orang yang belum diselamatkan, yang tidak mengenal Tuhan, yang mungkin tidak punya rasa takut, yang tidak punya rasa gentar. Ayat yang
Ya Tuhan Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu. Engkau kuat. Siapa yang sanggup menatang planet-planet di alam semesta ini ya? Kalau manusia menatangnya, habislah. Iya, tapi Tuhan sanggup menatang semua planet itu pada tempatnya. Dan tetap ya, bergeraknya itu berdasarkan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Kalau kecepatannya berubah, ya sesuatu akan terjadi. Ya, jadi kita melihat betapa kuatnya Tuhan. Iya, kalau kita lihat lagi bagaimana orang Israel keluar dari Mesir, betapa kuatnya Tuhan. Iya, bagaimana menaklukkan Firaun itu, bagaimana membuat laut itu terbelah, bagaimana memberi makan 2 juta orang di padang gurun. Tiap hari turunkan tepung untuk 2 juta orang, mana untuk 2 juta orang berapa kilo? Ya, ratusan kilo itu. Bagaimana Tuhan bisa buat itu tiap pagi dikutip untuk dimakan? Ketika mereka pengen makan daging, dikirim ke seluruh perkemahan itu burung puyuh. Berapa banyak burung puyuh mengenyangkan 2 juta orang? So how big is our God? Sebesar apakah Allah kita? Sebesar apa kuasanya? Sungguh sangat luar biasa. Makanya di sini tadi dikatakan, Engkau kuat ya Tuhan. Dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu. Dan dia bukan saja menolong satu kali, udah bosan aku tinggalkan kau gitu ya, enggak kan? Iya, kita melihat dia setia berbuat baik, setia menolong, setia untuk memberi makan kepada mereka. Kita melihat kesetiaan Tuhan yang luar biasa. Kalau kita yang enggak sesetia itulah. Iya, kalau ada orang udah enggak seperti kita pikirkan, mana kita setia lagi. Memikirkannya berbuat baik, menolong dia supaya dia sampai kepada yang terbaik. Enggak sampai kita di situ. Tapi Tuhan sudah pun orang berdosa, dia masih memikirkan bagaimana supaya manusia bisa diselamatkan. Dia masih memikirkan apa yang baik yang bisa dilakukan. Bukankah dia masih memberi matahari baik kepada kita yang jahat juga kepada orang benar? Bukankah dia masih memberikan nafas, masih memberikan oksigen yang tidak dibeli? Padahal kalau kalian pernah masuk ke ICU dan harus pakai oksigen, 1 malam harga oksigen itu berapa? Itu sangat mahal sekali. Bayangkan kalau umur kalian 17 tahun hari ini, 17 tahun sudah menghirup oksigen. 1 hari bayar, misalnya 100.000 saja. Lalu itu pasti harus lebih mahal karena tabung kecil itu 30.000. Kalau dia hanya 3 tabung itu 90.000. Tapi itu kalau dipakai dalam hitungan yang lebih dari 3, entah 5 hitungannya atau ke-7 misalnya, ya itu pemakaiannya hanya berapa jam ya? 6 jam barangkali cuman untuk 3 tabung. Atau katakanlah 8 jam. Jadi kalau 1 hari itu 24 jam, ya itu kan seharusnya sudah 3 kali 90. Itu sudah 270 per hari. Jadi berapa per bulan? Berapa per tahun? Berapa 17 tahun? Kita tidak bisa membayar itu. Mengapa orang merasa Tuhan tidak baik? Ya, Tuhan masih baik. Kepada orang berdosa ini pun masih baik. Iya, masih baik. Masih ada udara yang dihirup tiap-tiap hari. Masih, ya, tidak bayar lagi. Tidak bayar, gratis sama sekali. Iya, bukankah Tuhan sebenarnya sungguh amat baik? Mari kita lihat ayat 10 sama-sama kita baca. 1, 2, ya. Engkaulah yang memerintahkan kecongkakan laut, pada waktu naik gelombang-gelombangnya, engkau yang meredakannya. Iya, engkau juga yang meredakannya. Kalau Tuhan gak membatasi air laut itu meluap, dia terus, banjir terus, tsunami terus, bagaimana kita bisa hidup?
Iya. Dan Tuhan juga membuat batas-batas air laut. Tuhan juga meredakan ketika dia naik tinggi seperti itu. Ya, jadi kita melihat kebesaran Tuhan yang sungguh sangat luar biasa. Ayat 11. Sama-sama 1, 2, ya. Engkaulah yang meremukkan Rahab seperti orang terbunuh, dengan lenganmu yang kuat engkau telah mencerai mereka musuhmu. Ayat 12. Punyamulah langit, punyamulah juga bumi, dunia serta isinya, engkaulah yang mendasarkannya. Iya, jadi ini tadi tentang Rahab ini adalah gambaran dari kecongkakan ya. Gambaran dari kesombongan. Dan kalau itu kesombongan, ya kita langsung ingat yang paling sombong itu adalah iblis. Tapi semua yang dipengaruhi iblis juga menjadi sombong. Kalau ada kita ya menjadi sombong, berarti kita juga dipengaruhi oleh kegelapan. Kalau kita bangga dengan apa yang ada pada kita, ya, padahal apapun yang ada pada kita, bukan kita yang buat maka itu ada. Itu semua adalah pemberian daripada Allah. Apa hak kita untuk sombong kalau napas pun bukan kita yang punya. Kalau kita makan pun karena diberkati. Ada rezeki pun karena kemurahan Tuhan. Kita bertambah besar, gak ada yang narik-narik, itu pun adalah kemurahan Tuhan. Ya, proses yang kita alami semua adalah kemurahan Tuhan. Jadi apa alasannya kita menjadi sombong? Jadi iblis pun bisa ya ditaklukkan oleh Tuhan. Ya, kalau kita lihat bagaimana dalam perjanjian baru, bagaimana iblis itu ditaklukkan ya, dikalahkan, bahkan dijadikan tontonan oleh karena Yesus sudah mengalahkan dia di kayu salib. Mari kita lanjutkan. Punyamulah langit, punyamulah bumi. Ini setuju ya? Dunia serta isinya engkau yang mendasarkannya, menjadikannya. Utara dan selatan engkaulah yang menciptakannya. Tabor dan Hermon bersorak-sorai karena namamu. Punyamulah lengan yang perkasa, kuat tanganmu, tinggi tangan kananmu. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Jadi tidak ada yang seperti Allah kita. Mari kita akhiri dengan 2 ayat yang terakhir, 16-17. Kita baca bersama-sama, 1-2 ya. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena namamu mereka bersorak-sorak sepanjang hari. Dan karena keadilan-Mu mereka bermegah. Kita lanjutkan mungkin sampai habis ini ya. 18-19. 1-2 ya. Sebab engkaulah kemuliaan kekuatan mereka. Dan karena engkau berkenan tanduk kami meninggi. Sebab perisai kita kepunyaan Tuhan. Dan raja kita kepunyaan yang kudus Israel. Ya, jadi kita lihat tadi berbahagialah orang yang tahu bersorak-sorai. Iya, mengapa mereka bisa bersorak-sorai? Karena pengenalannya akan Tuhan tadi. Ya, pengenalannya akan Tuhan inilah yang membuat ya dia benar-benar bisa bersyukur. Dia bisa bersorak-sorai. Ya, dan di hadapan Tuhan mereka hidup. Sebenarnya kalau kita melihat Mazmur 89 ini juga adalah semacam sebuah janji kepada Daud. Bagaimana nanti Tuhan, walaupun Daud itu kecil, muda, tapi Tuhan akan meninggikan dia. Dia akan menjadi raja. Tidak terbatas sebenarnya apa yang bisa dilakukan oleh Tuhan. Dan janji Tuhan kepada Daud bahwa dari antara keturunannya akan ada seorang yang akan kerajaannya tidak pernah berakhir. Dan itu digenapkan di dalam Tuhan Yesus. Karena kalau Salomo kerajaannya berakhir. Karena walaupun dia penuh hikmat, tetapi dia memiliki hati yang dijerat oleh perempuan-perempuan. Dan itu yang membuat tahta Salomo tidak dapat bertahan.
Tapi Yesus Kristus beda dengan Salomo. Salomo kerajaannya tidak bertahan oleh karena istri-istrinya, tetapi Yesus Kristus kerajaannya bertahan sampai kepada kekekalan. Mengapa? Oleh karena dia tidak seperti Salomo. Dia hidup dalam kebenaran. Berbeda dengan Salomo sekalipun dia memiliki hikmat yang luar biasa. Tetapi secara moral, dia tidak memiliki moral yang berkenan kepada Tuhan. Dan itulah yang membuat dia downsize, diturunkan. Dia keluar dari kemuliaannya. Dia diturunkan sedemikian. Dan akhirnya kerajaannya tidak dapat bertahan. Karena kerajaannya kemudian dibelah dua. Diserahkan sedikit saja kepada anaknya, tapi selebihnya diserahkan kepada orang lain yang dipilih oleh Tuhan. Jadi apa yang bisa kita pelajari di sini? If we compare gitu ya. Kalau kita mau mencoba untuk membandingkan dengan apa Tuhan bisa dibandingkan, tidak dapat dia dibandingkan dengan apapun juga. Tidak dapat. Dia adalah Tuhan. Kata Tuhan itu sendiri artinya adalah otoritas tertinggi. Kuasa tertinggi. Tidak ada kuasa melampaui kuasanya. Ya, dia adalah Allah. Allah artinya adalah yang layak untuk dijunjung tinggi, layak untuk disembah, layak untuk dipuji, layak untuk diabdi. Itulah Allah. Jadi kalau kita bercerita tentang dengan siapa Allah dapat dibandingkan, siapa yang lain yang layak dipuja, disembah seperti dia? Enggak ada. Tidak ada sama sekali. Jadi hari ini mari kita belajar jangan sesat. Ya, kalau dia adalah Allah, dia layak dipuji, diabdi, disembah. Mari kita memberikan seluruh pujian, pengabdian hidup kita kepada dia. Kalau dia adalah Tuhan, dia otoritas tertinggi, mengapa mengandalkan yang lain? Andalkanlah dia, karena dia yang di atas segala kuasa. Ya, saya rasa Ibu sampai di situ. Kalau ada mau bertanya, dikasih kesempatan untuk bertanya sebentar. Kita sudah jam berapa ini? 9 ya, kurang 15. Iya, kurasa nyanyi dulu gerak-gerak karena orang ini udah capek duduk. Udah capek mendengar juga. Iya, silahkan nyanyi yang bergerak. Kalian mau bergerak yang seperti apa? Mana Miss Nuni ini? Sini Miss. Kayak mana saya pikir itu Miss? Oh, aku ingat aku, apa tadi Miss? Aku lakukan. Oh ya. Yang nggak tahu, tolong telinganya dipasang supaya jadi tahu. Dan yang tahu, suaranya dikeraskan. Ya. Kan semua mau tahu ya? Ya, mungkin ini dia peraturan awalnya ya. Aku ingat, aku siap, aku lakukan. Aku ingat, aku siap, aku lakukan. Aku ingat, aku siap. Siap, aku ingat, aku siap, aku lakukan. Gimana musiknya Kak Eva bisa? Miss yang ini bisa turun Miss. Mana? Nanti kelihatan salahnya. Oh, gitu. Boleh. Silakan Miss. Saya ulangi ya. Aku ingat, aku siap, aku lakukan. Aku ingat, aku siap, aku lakukan. Aku ingat, aku siap. Siap, aku ingat, aku siap, aku lakukan. Oke. Mana kalau berdiri semua?
Memang harus berdiri semuanya. Musiknya, Bu. Makin cepat Miss Evo. Ya, nanti Miss Nuni di depan ini kasih contoh yang salah ya. Iya, ini kayaknya yang udah hafal udah bangga dia. Oke. Jangan lihat Miss Nuni karena Miss Nuni kasih contoh yang salah. Dengarkan nyanyiannya. Silahkan diangkat tangannya. Wah, ternyata jujur ya. Gimana? Sudah cukup, Bu? Sudah cukup? Cukup, baiklah. Silahkan duduk. Iya, sebenarnya kalau menurut jam 9, jam berapanya itu? 8.45 itu sudah pas habis jam Ibu. Tapi boleh Ibu membuka kesempatan 2 pertanyaan saja. Silakan angkat tangan langsung. Boleh bertanya. 2 pertanyaan saja. Ayo, mari silakan angkat tangan, jangan malu-malu. Adakah? Ya, silakan Leo 1. Tunggu 1 lagi. Siapa 1 lagi? Adakah? Enggak, kayaknya Leo dulu. Mari silakan. Kasih mic-nya kalau bisa. Oke, singkat aja Bu. Ya. Apakah Allah itu pendendam? Sehingga beberapa kejadian di muka bumi ini seakan-akan Allah punya dendam kepada manusia. Itu aja. Terima kasih. Ya, apakah Allah itu pendendam? Selama ini kita tahu Allah itu tabiatnya bagaimana coba? Kasih. Oh, kasih. Jadi kalau kasih kayak mana? Hah? Kalau kasih tidak pendendam gitu ya? Iya, kalau kasih itu salah pun nggome gitu ya? Gitu ya? Hah?
Ya, tapi kasih kan menutupi banyak dosa. Ya sudah, gitu ya. Ya, jangan kita lupa, Allah tidak hanya punya tabiat kasih, tapi dia juga punya tabiat apa? Adil. Ada lagi tabiatnya yang lain? Hah? Kudus. Lagi? Kudus sama suci? Kira-kira beda ya atau sama? Sama ya, kata kudus, kudos ya. Itu artinya kados ya, dipisahkan. Iya, dipisahkan itu maksudnya berbeda dari yang lain. Tapi kata itu juga sering dipakai untuk kata tak bercacat ya. Jadi ada dua, dia memang terpisah, dia beda dari yang lain dari segi kualitasnya. Ya, tetapi dia juga adalah tidak bercacat celah dalam hal moral. Dari sudut hukum apapun dituduhkan kepadanya, orang tidak akan bisa menemukan kesalahan apapun padanya. Jadi kalau dari segi kasih tadi, ya itulah panjang sabar, peduli, mengasihi. Tapi dari segi keadilan, orang adil itu akan menghukum orang yang bersalah. Iya. Jadi bagaimana keadilan Allah ya dan kasih Allah bertemu? Bagaimana ini bisa bertemu? Karena kalau kasih tadi ampunilah. Kalau keadilan tadi hukumlah yang bersalah. Kan begitu ya? Kalau Allah hanya kasih itu seperti kakek-kakek saja dia. Semua diampuni saja. Iya kan? Kalau dia adil itu kayak polisi ya. Iya, asal salah tangkap. Ini tadi lampu merah. Udah garisnya di sini, dua maju dia ke depan. Tangkap. Kan gitu ya kan? Iya, jadi inilah. Iya, kasih Allah itu memang iya. Keadilan Allah juga iya. Iya, jadi itu bertemunya di mana? Di kayu salib. Di kayu salib lah kasih Allah itu kita lihat real. Karena di kayu salib lah dia menanggung ya hukuman yang seharusnya ditanggungkan kepada kita. Di kayu salib lah dia berdoa, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi di salib juga keadilan Allah nyata, dia tidak melewatkan dosa. Dosa harus dihukum. Kalau dosa tidak dihukum, maka ya Allah itu tidak adil. Iya, dan Allah adil, tidak bisa dosa tidak dihukum. Jadi dosa seharusnya ditanggungkan hukumannya pada kita karena kita yang berdosa. Iya, tetapi di kayu salib dia yang menggantikan, memikul dosa itu supaya berapa banyak pun dosa kita bisa diampuni, kita bisa disucikan. Iya, jadi kalau tadi dikatakan Allah pendendam, kalau kita lihat sepanjang Alkitab, kalau dia pendendam, dia tidak akan pergi ke Taman Eden dan bertanya kepada Adam, Adam, di manakah engkau? Bukankah Allah tahu Adam di mana? Tetapi mengapa Allah bertanya kepada Adam? Supaya Adam beroleh kesempatan untuk jujur bilang bahwa dia sudah bersalah, bahwa dia sudah memakan buah pohon yang dilarang itu. Jadi kesempatan diberi, berulang-ulang diberi. Kita melihat kalau Allah pendendam, dia tidak akan mengirimkan putranya yang tunggal datang ke dalam dunia. Dia akan membiarkan manusia mati di dalam dosanya. Mengapa setelah manusia jatuh dalam dosa, di tengah taman itu bukan hanya ada pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Di tengah taman itu ada pohon satu lagi di tengah, yaitu pohon kehidupan. Mengapa Tuhan mengirim kerubim, malaikat, menjaga jalan ke pohon kehidupan setelah manusia berdosa, supaya manusia tidak makan dari buah pohon kehidupan itu. Karena kalau dimakannya, dia akan hidup selama-lamanya dalam dosa, dia akan hidup selama-lamanya dalam keadaan menderita. Dan Tuhan tidak ingin manusia hidup terus menderita di bumi ini, ya,
dalam keadaan berdosa, dalam keadaan menderita, dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Itulah sebabnya jalan ke pohon kehidupan itu dijaga. Sehingga tidak mungkin manusia yang sudah berdosa makan buah itu. Karena kalau dia makan buah itu, dia akan hidup dalam tubuh ini. Bayangkan kalau kita hidup 100 tahun, gigi kita sudah habis, gak mati-mati, menderita terus, kulit kita makin keriput tapi tak bisa mati. Ya, makin mengempes semua tapi tak bisa mati, perut gak bisa lagi mengolah makanan tapi gak mati-mati. Coba bayangkan ngerinya. Adalah kebaikan Allah kalau Allah tidak membiarkan Adam dan Hawa, manusia, memakan buah pohon kehidupan. Ya, bahkan pohon kehidupan itu diangkat dari Taman Eden, baru nanti kita temukan lagi dalam kitab Wahyu. Iya, jadi kalau tadi kayak dimusnahkan zaman Nuh itu, kayaknya Allah pendendam. Enggak, Allah sebenarnya memberi kesempatan. 120 tahun loh Bahtera Nuh itu dibuat. Itu kan masa bertobat bagi manusia. Suffering ya. Kesabaran Allah sangat panjang. Tiap hari Nuh nokok-nokok itu kan khotbah itu sebenarnya ya. Oh saudara-saudara, tahukah kalian bahwa hukuman akan tiba, air bah akan tiba. But nobody listen, that's the problem. Gak ada yang dengar. Mereka gak mau dengar. Mereka dengar tapi menulikan telinganya. Mereka menutup telinga dan terhadap kebenaran. Iya, sehingga 120 tahun itu habis. Kamu sabar gak 10 tahun? Gak usah 120 tahun. 10 tahun aja, sabar gak nunggu orang berubah? Kalau kita sudah mengampuni orang 3 kali, udah hebat kali kita rasa kita. Ya kan? Makanya murid-murid Yesus sampai pernah bertanya, Tuhan, memangnya mengampuni itu berapa kali? 7 kali cukupkah katanya? Karena 7 kali itu udah berat. Tapi apa Tuhan Yesus bilang? 70 kali, berapa maksudnya itu? 490 maksudnya? Bukan. Tanpa batas. Kamu diampuni tanpa batas atau ada batas? Hah? Dosamu yang ini kuampuni ya, dosamu yang ini enggak bisa gitu. Enggak. Iya, pengampunan Tuhan itu juga sungguh sangat luar biasa tanpa batas. Jangan lupa, dia memberikan seluruh hidupnya untuk kita. Dia memberikan nyawanya untuk kita. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Yang tidak dapat diampuni hanyalah orang yang tidak mau ya beroleh pengampunan. Orang yang tidak mau datang kepada Tuhan. Iya, saya harap ini udah jelas ya. Iya, jadi nggak bisa Allah itu hanya kasih. Iya, begitulah ajaran sesat ini. Apa dia bilang? Allah itu kasih, mana ada neraka katanya. Iya, karena kasih Allah neraka ditiadakan. Loh, kemana dibuat keadilan Allah? Iya. Keadilan Allah kemana dibuat? Berarti Allah tidak adil dong. Tidak ada hukuman terhadap dosa. Berarti orang bisa semena-mena melakukan apa yang dia mau. Iya. Allah bukan Allah yang dapat dipermain-mainkan. Orang gak bisa semena-mena. Iya. Kalau orang itu bersalah, pasti ya Allah akan membawa hidup orang itu kepada penilaian berdasarkan firman-Nya. Karena ukurannya adalah firman Tuhan. Iya, orang itu akan dinilai berdasarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Iya, kalau nggak ada aturan, nggak ada dosa dong. Justru karena Tuhan itu Tuhan bermoral, Tuhan yang memberikan aturan, maka ada dosa. Iya, coba kalau nggak ada aturan, lampu lalu lintas itu nggak ada. Terobos semua. Kapan merah? Gak ada. Semua terobos saja. Iya. Jadi kalau gitu kan gak adil dong. Jadi yang ini nanti nabrak yang sana. Ya sudah, kan gak ada aturannya. Iya. Maka ketika di bumi ini orang tidak memiliki aturan.
atau dia buat aturan menurut aturannya. Dia tidak menerima aturan yang diberikan oleh Allah. Ini adalah keadaan chaos. Ini keadaan yang paling kacau. Allah kita Allah yang memberikan hukum. Allah kita Allah yang memberikan firman. Dalam firman itu ada aturan. Ini yang kamu lakukan. Ini di luar ini adalah tidak berkenan kepada Tuhan. Iya. Jadi Allah adalah Allah yang memiliki hukum ya. Mengapa pada waktu kitab Kejadian pasal 1 itu pasal 2 ya dikatakan bahwa semua buah pohon dalam taman ini boleh kamu makan. Ini kan aturan. Tetapi buah pohon yang di tengah taman ya, yaitu pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, kamu tidak boleh makan. Ini aturan. Allah itu Allah yang punya aturan, bukan Allah yang semraut. Enggak. Allah itu adalah Allah yang bermoral. Ada tatanan hukum, ada tatanan aturan yang diberikan kepada manusia sejak dosa belum masuk. Iya, jadi berdosa artinya keluar dari aturan Allah. Ya, berdosa artinya keluar dari hukum Allah. Iya, jadi kalau nggak ada hukum Allah, mana ada dosa? Semua oke aja. Tapi hukum Allah ada. Iya, dan kita dijerat oleh hukum ini. Hukum yang ini kita langgar, hukum ini kita langgar. Hukum ini yang kita langgar, akhirnya apa? Putusannya mati. Iya, apa kata firman Tuhan? Pada hari kamu memakan buah pohon itu kamu pasti mati. Iya, maka terjadi. Karena tidak lagi berdasarkan aturan yang diberikan Tuhan. Iya, maka kematianlah yang datang. Mulai dari kematian rohani, nggak terpisah dari Tuhan. Lanjut dengan kematian jasmani. Maka setiap orang tua muda mati nanti semua. Suatu kali tidak ada yang tidak mati. Walaupun pakai ilmu kebal mati. Ya, walaupun dia bertapa mati. Ya, siapapun mati. Dan terakhir adalah mati kekal, yaitu dihukum selama-lamanya. Iya, jadi besar anugerah Tuhan ya. Dia memang kasih, tapi dia juga adil, dia juga kudus, kekudusannya juga menuntut yang tidak benar itu ya tidak benar, kotor. Iya, ini ya yang harus kita ingat. Oke, terakhir udah jam 9, tapi saya kasih satu lagi kalau ada. Ayo, jangan malu-malu. Iya, ini kayaknya yang hadir ini pemikir semua ini. Mukanya sampai kayak gini loh. Apa lagi berpikir ini ya? Atau lagi apa ini? Sudah ngantuk? Siapa yang ngantuk angkat tangan. Loh, kok gak ada yang jujur? Atau semua jujur ini, gak ada yang ngantuk? Iya. Karena gini, yang dari Tigalingga itu 8 jam dari sana tuh berapa jam ya? Berapa jam dari Tigalingga ke Medan? Ke Sukamakmur. Gak ada orang Tigalingga sini, udah tidur kalian semua. Berapa jam? 4,5 cuman. Dekat lah itu kalau gitu. Emang dari Sidikalang berapa jam lagi? 1 jam ya? Iya kan? Iya, berarti yang terjauh dari mana ya? Iya, dari Kutagerat kurasa yang paling jauh. Iya, karena dia harus nyambung-nyambung, nggak dapat kendaraan. Dari Porsea paling jauh ya? Oh iya pula ya, pinggiran Danau Toba ya. Iya, betul itu. Kalau dari Porsea, mereka memang berangkat ke Medan tadi malam. Iya, malam sampainya ke Medan. Mungkin berangkatnya sore. Jadi tadi pagi ikut ibadah di Medan, lalu berangkat bersama-sama dengan kita. Baik, saya bersyukur kita datang yang paling jauh dari Batam dong. Naik pesawat. Iya, ada 1 orang ini naik pesawat ini tibanya di Medan. Iya kan? Iya. Si Flora ya kan? Iya, ini dari Batam loh, bukan dekat ini. Naik pesawat loh, bayangin lah.
Bukan naik kapal laut lagi, naik pesawat ya. Iya. Yang mana yang belum saya sapa ini? Kuta Gerat sudah, Tiga Lingga sudah, Porsea sudah, Mahato. Mahato juga jauh, apalagi itu hutan-hutan itu. Gitu ya. Tapi ya masih belum terlalu jauh. Tiba sepanjang malam naik bus sampai di Medan yang kali ya. Iya, itu siapa ya? Itu si Yose. Yang mana orangnya? Si Jose. Oh, 3 jam naik kendaraan Jose. Oh, dari Siantar. Oh, enggak apa-apa. Mungkin ngerti sikit-sikit dia. Sekolah di Siantar ya. Oh, jadi tibanya di Siantar. Bapak yang justru dari Mahato ya. Oke. Ya, soalnya aku jumpa sama bapaknya di Medan. Iya kan, ini berarti perjalanan yang jauh. Ya, menghemat waktu, mari kita berdoa.